Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Nugroho dengan NIM G00250030 dari kelompok B4. Terus saya akan mempresentasikan tentang laporan anatomi yang berjudul Sistema Kardiorespiratori di blok 22. Ya, selanjutnya ada di laporan pertama, yaitu di kasus di mana Rusdi, usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Terus Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Lalu ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi emang anak Sari ini mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan peran diagnosanya dengan tetralogi overload. Nah, jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang sirkulasi fetal atau fetal circulation, itu juga ada salah satu gangguan dari akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, dan juga yang ketiga vaskularisasi arteri dan vena jantung. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirkulasi fetal, di mana sirkulasi fetal ini sendiri itu berbeda dari sirkulasi biasanya daripada orang dewasa sendiri, di mana itu pada saat bayi, nanti darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi itu melalui plasenta akan bermuara ke vena umbilicalis, melanjuti ke ductus venosus, lanjut ke vena porta hepatica, lanjut ke vena cava inferior, lalu ke atrium dexter, habis itu lanjut ke foramen oval, di mana sepertiganya ke ventriculus cordis dexter, mengalirkan darah ke pulmonar, lalu ke atrium sinistra, ke ventriculus cordis sinister, ke aorta, ke sistem seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke core melalui vena cava superior et inferior. Lalu eh, ke atrium dextra, ke ventriculus cordis dexter, habis itu ke sebelum truncus pulmonal dan masuk ke dan di sebelum truncus pulmonal tuh masuk ke ductus arterius dengan kayak karbon dioksida, juga ke aorta descendens, masuk ke arteri iliaca communis, lanjut ke arteri umbilicalis, dan lagi ke plasenta. Jadi siklusnya itu akan berulang-ulang terus-menerus di sirkulasi fetal. Di mana eh, darah yang miskin akan oksigen ini pada fetus itu akan mencapai plasenta melalui arteri umbilicalis, di mana sebagai cabang dari apa? Dari arteri iliaca interna. Lanjut lagi. Jadi dari sini tuh darah akan mengalir kembali ke fetus setelah mendapat oksigenasi melalui vena umbilicalis dan bersirkulasi ke hati melalui ductus venosus atau disebut dengan aranti. So, karena tahanan aliran ini cenderung tinggi. Habis itu, melalui katup pada persimpangan vena cava inferior, aliran darah akan melewati foramen oval menuju ke atrium kiri, sehingga darah kaya oksigen mengalir melalui rute terpendek menuju organ. Itu darah dari vena cava superior masuk ke ventrikel kanan, kemudian dialirkan melalui ductus arteriosus atau disebutnya Botari sebagai pembuluh intas truncus pulmonalis menuju aorta, sehingga melingkari sirkulasi paru yang masih tidak berfungsi. So, setelah bayi lahir, terjadi beberapa kayak perubahan, kayak contohnya foramen ovale berubah menjadi fossa ovalis ductus. Ya, selanjutnya bisa dapat dilihat ini mungkin dari si chartnya. Pertama tuh pada janin ini pertukaran oksigen itu adanya di plasenta nih, bukan di paru-paru, karena kan hormonnya belum berfungsi secara optimal pada saat bayi itu lihat janin. So dari plasenta ini darah kayaknya kan dari plasenta itu akan masuk ke vena umbilicalis. Terus itu sebagian besarnya tuh melewati hati, eee, lewat apa, ductus venosus, menuju vena cava inferior dan masuk ke atrium kanan. So dari sini tuh sebagian besar darahnya tuh langsung menyeberang ke atrium kiri melalui foramen ovale, lalu ke ventrikel kiri dan dipompa ke aorta untuk menyuplai tubuh. Sebagian darah lain tuh masuk ke ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis, tapi karena paru belum bisa berfungsi secara optimal, darah tuh dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus. Nah, setelah beredar ke tubuh, darah tuh kembali lagi ke plasenta melalui arteri umbilicalis. Nah, yang siklus itu kan terus-menerus. Habis itu saat bayi itu sudah lahir, ada kayak obliterasi atau yang dari di fetus itu akan berubah. Contohnya apa? Di vena umbilicalis itu akan berubah jadi ligamen hepatis. Lanjut lagi ke ada ductus venosus nih. Ductus venosus akan berubah lagi jadi apa? Jadi ligamen venosum. So ada ductus arteriosus berubah jadi ligamen arteriosum. Habis itu ada di sel arteri umbilicalis akan menjadi ligamentum umbilical medianum, sama yang tadi ada foramen ovale jadi fossa ovalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu penyakit uh, tidak menutupnya dari si ductus. Nah, itu pertama nih ada paten ductus arteriosus, di mana tuh kegagalan menutupnya ductus arteriosus setelah lahir. Nah, normalnya itu ductusnya tuh arteriosnya bisa dapat dilihat dari gambar itu menutup, sehingga
apa namanya, yang dari aorta tuh yang kan memiliki, darah yang kandung oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, karena adanya dia tidak menutup secara normal atau tidak menutup itu, jadi ada peningkatan kadar oksigennya tuh, dan penurunan prostaglandin. Kenapa? Bila tetap terbuka nih terjadi hubungan abnormal antara aorta dan truncus pulmonalis. Kenapa? Karena dari aorta yang memiliki kadar oksigen yang banyak, itu akan tercampur ke yang arteri pulmonalis tuh dapat dilihat pada paten Dr. Arterius, jadinya tercampur sehingga jadi keunguan. Itu mungkin penyebabnya mungkin kayak kalau bayi itu saat dilahir tuh kayak, masih kayak keunguan biru-biruan karena tercampur gitu oksigen sama si karbon dioksida itu sendiri. Habis itu, apa apa aja sih kayak akibatnya atau karena PDA ini, kayak misalkan aliran darah ke paru itu jadi meningkat, habis itu beban jantung kiri itu meningkat juga sehingga bisa terjadi gagal jantung dan hipertensi pulmonal bila berat. So, gejala klinisnya apa? Murmurnya tuh continue, kayak atau disebutnya McKinney murmur, habis itu sesak napas, mudah lelah, dan gangguan, kembang tumbuhnya tuh, terganggu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi arteri dan vena jantung. Pertama dari vaskularisasi arteri. Jadi pertama tuh ada di aorta ascendens, di mana di aorta ascendens itu dia kan bercabang menjadi dua, ada aorta coronaria yang dextra sama aorta coronaria sinistra. Nah, di yang aorta coronaria dextra bisa dapat dilihat di Eee, gambar, dia akan menjadi ramus nodus, SA, habis itu juga ada ramus, marginalis dextra, dan juga ada juga dia akan bercabang jadi ramus interventricularis posteriores atau PDA. Habis itu lanjut lagi tadi kan dia kan dari itu kan yang di coronaria dextra, saya jelaskan ke coronaria sinistra. Nah, kalau yang coronaria sinistra jadi apa? Jadi ramus yang LAD atau interventricularis anterior. Terus juga lagi jadi ramus circumflexus. Nah, yang LAD itu bakalan jadi rami lateralis. Kalau yang ramus circumflexus, dia akan jadi ramus marginalis sinistra. Lanjut ke vena di gambar yang sebelahnya ini, di mana tuh di mayoritas fasa venosa pada core ini bermuara pada sinus coronarius, habis itu menuju atrium dextrum. Ada vena cardiaca magna, ada vena cardiaca parva, ada vena cardiaca media, juga ada vena cardiaca posterior, vena obliqua atria sinistra, ada vena posterior ventriculi sinistra juga. Sedangkan kalau di vena yang cordis minima itu bermuara langsung ke atrium dextra melalui foramina venarum cavarum. Ya, selanjutnya ada vaskularisasi ini di arteri ini tuh jadi ada 3. Pertama ada aorta ascendens, ada arcus aorta, sama yang kanannya ada arcus descendens. Di mana di arcus yang ascendens letaknya di sebelah kanan linea mediana, terus Galactopus itu ada di pos T3 atau di, pertengahan corpus T5. Habis itu dia cabangnya jadi ada yang arteri coronaria dextra sama arteri coronaria sinistra. Nah, setelah itu ada yang arcus aorta, di mana arcus aorta tuh letaknya ada di belakang manubrium sterni, juga, Sclerotopisnya ada di VTH3, terus cabangnya ada brachiocephaly truncus, brachiocephalicus, habis itu juga ada arteri carotis communis sinistra sama arteri subclavia sinistra. Nah, di yang brachiocephalicus itu ada cabangnya, ada arteria subclavia dextra sama arteri carotis communis dextra. Terus kalau di yang arteri carotis communis yang sinistra itu cabangnya dari arteri carotis, ada cabangnya tuh ada arteri carotis externa, sama juga ada arteri carotis interna. Nah, itu juga yang terakhir tuh ada arteri subclavia tuh, di sinistra tuh cabangnya ada arteri axillary sama arteri vertebral. Lanjut di aorta, descendens. Nah, di aorta descendens ini letaknya di VT 4 sampai 12. Cabang utamanya di arteria intercostales posteriores posteriores dari yang, 3 sampai 11, habis itu arteria subcostalis sama arteri phrenica yang superior. So, cabang visceralnya ada rami bronchialis, rami esophagealis, rami pericardiaci, sama rami mediastinalis. So, di aorta descendens juga ada pars abdominalis, di mana dari VTH 4 sampai 12 ada 3 cabang visceral anterior, ada truncus coelicus, ada arteria mesenterica superior sama arteria mesenterica inferior. Juga ada 3 pasang cabang visceral lateralis, ada arteria suprarenalis, arteria renalis, arteria ovarica. Sama juga ada, eee eee
ada yang pasang 5+1 pasang cabang parietal atau lateral dinding abdomen, ada arteria veronica inferior, 4 arteria lumbalis sama arteria sacralis mediana, dan 2 cabang terminal, ada arteria communis dextra sama arteria iliaca communis sinistra. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan kedua, di mana laporan kedua ini tuh saat musim hujan si bayi ini mengeluhkan hidungnya tersumbat yang berlangsung beberapa hari disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilarisnya yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Pertanyaan pertama, jelaskan diagnosis sinus paranasal yang terdapat di hidung dan fungsinya, juga sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Yang terakhir juga jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sinus paranasal dan fungsinya. Nah, sinus paranasalnya dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada yang di sinus ada sinus maxillaris, ada sinus ethmoidalis, ada sinus frontalis, dan juga ada sinus sphenoidalis. Ada beberapa fungsinya. Dari fungsi umumnya itu sendiri ada mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara, terus sebagai penyangga terhadap trauma wajah, bisa melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, atau juga dalam melemapkan serta menghangatkan udara inspirasi dan berperan dalam pertahanan tubuh. Nah, tadi kalau itu kan dari umumnya. Habis itu ada yang khususnya. Jadi yang dari sinus frontalis contohnya. Di sinus yang frontalis yang atas, bagian atas tuh lokasi itu di tulang frontal. Fungsinya untuk apa? Meringankan berat tulang tengkorak bagian depan, terus membantu resonansi suara sama menghasilkan mukus untuk melembabkan rongga hidung. Besok ada di sinus yang kedua ada sinus maksilaris. Nah, si sinus maksilaris ini tuh lokasinya di tulang maksila. Habis itu dia juga termasuk itu sinus terbesar, sehingga fungsinya untuk apa? Untuk menghangatkan dan melembabkan udara inspirasi, juga untuk resonansi suara, mengurangi berat tulang wajah juga, sama drainase mukus ke meatus nasi mediusnya. So, ada sinus etmoidal. Nah, sinus etmoidalis ini tulangnya di tulang etmoid di antara rongga hidung dan orbita, juga fungsinya untuk membantu filtrasi, humidifikasi udara, sama meningkatkan tulang wajah. Terus juga proteksi terhadap benturan di area orbita medial. Itu juga ada sinus sphenoidalis, di mana juga lokasi tulang di tulang sphenoidal, di sphenoid. Jadi sinus-sinus ini kayak merupakan ruang kosong di situ yang, ada penghasil mukus gitu. Terus juga dari di sinus sphenoidalis ini tuh fungsinya untuk resonansi suara, meningkatkan basis kranii, dan dia tuh terkait berdekatan dengan hipofisis, saraf optik, dan sinus cavernosus. Selanjutnya saya akan menjelaskan meatus nasi, di mana meatus nasi itu ada 3, ada meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Nah, di meatus nasi superior itu sendiri terdapat muara dari selulae ethmoidalis posterior. Lihat lagi ke meatus nasi media, terdapat bangunan bula ethmoidalis, juga itu berbentuk kubah dan muaranya selulae ethmoidalis media. Habis itu ada di atas semularis muara sinus maxillaris, sudah infundibul etmoidal, muara sinus frontalis dan selulae etmoidalis anterior, dan terakhir ada meatus nasi inferior, di mana muara ductus dari nasolacrimalis. Dan juga di ductus nasolacrimalis ini mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis, sarcus conjunctivalis oculi, ductus tersebut tuh berawal dari ujung yang inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sinus maxillaris, di mana di sinus maxillaris itu sendiri, kenapa kok pertanyaannya sinus maxillaris kenapa sering sinusitis, contoh seperti di kasus tadi, karena pertama tuh drainase itu melawan gravitasi. Jadi muara drainasenya kan tuh terletak di tinggi nih pada dinding medial yang sinus. Nah, sehingga tuh lendirnya tuh harus mengalir ke atas melawan gravitasi. Kedua tuh dia bermuara ke meatus nasi medius, di mana area yang sering edema saat rinitis atau common cold. Bisa juga sinus terbesar sehingga sekretnya mudah terkumpul. Juga dekat akar gigi atau permolor atau molars atas. Jadi sehingga jadinya infeksi gigi dapat menyebar ke sinus. Juga akibatnya bila ostium tersumbat, ventilasinya buruk dan mukusnya tertahan, terjadi infeksi atau peradangan. Juga di letak ostium, di kompleks osteum meatalnya tuh
Saluran keluarnya ini tuh bermuara ke celah sempit di rongga hidung yang disebut meatus medius. Nah, karena areanya sangat sempit, pembengkakan kecil akibat flu-nya tuh alergi cukup untuk menjupat total jalur drainase tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Penjelasan laporan 1 dan 2 anatomi, blok 2 cek 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.